Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, yakni laporan hasil wawancara mengenai praktek kemusyrikan. Waktu dan tempat kegiatan. Kegiatan wawancara ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Tempat dilaksanakannya yaitu di Masjid Nurul Hidayah, Kecamatan Bina Widya. Pelaksana kegiatan wawancara ini yang pertama adalah sebagai reporter saya sendiri, nama saya Prisky Medi, NIM 2004011127, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, dan sebagai narasumber saya Ustaz Ismar Rokmi SPD. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat beberapa praktek kemusyrikan. Nah, kita sebagai kaum muslim tentu harus menghindarinya. Untuk menghindari permasalahan tersebut, kita harus mengetahui apa itu praktek kemusyrikan. Nah, ini adalah gambaran hasil wawancara saya pada minggu kemarin. Langsung saja pada pertanyaan pembuka. Bolehkah Ustaz menjelaskan sedikit mengenai praktek kemusyrikan? Dan sumber menjawab. Mengenai penjelasan praktek kemusyrikan tersebut adalah syirik secara bahasa artinya mempersekutukan, dan secara istilah artinya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Orang yang melakukan syirik disebut musyrik. Syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirik akbar. Syirik akbar ini adalah syirik yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirik akbar yang tampak, dan yang kedua adalah syirik akbar yang tersembunyi. Dan syirik yang kedua adalah syirik asghar. Syirik asghar adalah suatu perbuatan dosa besar yang masih diampuninya jika kita segera bertaubat. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana menurut Ustadz mengenai orang yang beribadah namun masih menyimpan jimat yang ia yakini ada kekuatan gaib di dalamnya? Narasumber menjawab, seseorang yang masih mempercayai jimat, maka suatu ibadah yang dilakukannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ia menggunakan jimat itu, ia masih meyakini bahwa ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajari kita bahwa kita harus mempercayai jimat atau sesuatu kekuatan yang bisa menandingi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 5 yang artinya hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Selanjutnya, pertanyaan penutup. Apakah di lingkungan sekitar tempat tinggal Ustadz terdapat praktek kemusyrikan? Narasumber menjawab, ini adalah pertanyaan yang berat karena kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana masyarakat di sekitar kita mempraktekkan kemusyrikan tersebut. Alhamdulillah, saya belum pernah melihat ada praktek kemusyrikan di lingkungan sekitar tempat tinggal saya. Tapi mungkin masih banyak masyarakat di sekitar kita yang melakukan syirik kecil atau asghar, contohnya masih mempercayai dukun dan melakukan riya. Baiklah, ini adalah dokumentasi wawancara yang telah saya lakukan kemarin. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa syirik itu adalah suatu perbuatan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhati-hati dan kita harus sadar perbuatan yang sedang kita lakukan ini adalah perbuatan syirik. Maka segeralah bertaubat kepada Allah Taala. Yang kedua adalah kita harus saling menasihati jika ada saudara muslim kita yang masih melakukan atau mempercayai syirik. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.